Nah gini Mbak, ini si Darel ya sudah hampir 3 hari ya. Ketika saya kesini, Iya, berarti ini jalan 2 hari. jalan 2 hari. Ada 1 hari lagi untuk Mbak Priska bilang 3 hari kita tunggu Mas. Seminggu Mas kemarin. Seminggu ya? Oh seminggu. Berarti masih ada 5 hari 5 lagi. hari ke depan. Kita doa aja sama gitu. Kita coba pasrah dan kita sekarang tuh hanya bisa gini Mas. Karena paranormal udah, kepolisian udah, apapun udah dikerahkan, toh hasilnya masih nol gitu kan Mas sampai sekarang. Kayak saya sendiri pun seorang anak indigo hanya bisa mengatakan yang saya lihat tuh dia di sana gitu. Di sana ya? Iya, yang masih tempat kemarin yang saya bilang. Cuman ya itu tadi Mas, kita kan nggak bisa langsung datang ke sana. Iya. Gitu loh Mas, karena tempatnya itu cukup jauh gitu. Kita pun nggak tahu di sana lokasinya Mas, gimana kan, keadaannya gimana gitu. Saya lihat gini Mbak, ada video dari Mas Dedi Mulyadi, seorang anggota DPR yang terus melakukan pencarian Darel di lokasi Mbak. Dia juga pernah berkata gini, ini aliran sungai kemana? Bener. Apa mungkin Darel ini ke situ gitu? Ke sungai. Ke sungai, kena arus dan gimana gitu Mbak? Itu sih sebenarnya yang saya takuti Mas. Kalau kita kesampingkan gaib atau kita kesampingkan indigo Mas, kita bawa ke polisi atau penyelidik, itu yang kita takuti Mas. Dia jalan tanpa sepengetahuan orang tua, kita nggak tahu Mas. Terseret arus, cuman itu tadi Mas, balik lagi. Nggak mungkin anak sekecil itu nyampe ke situ Mas, jauh loh itu Mas, dari rumah ke apa itu tadi, paret itu tadi Mas. Gitu. Kalau Terawangan Mbak, kalau terpleset jatuh biasanya pasti langsung ngapung. Iya benar. Ya Mbak. Tapi kalau saya bahas ke hal-hal sensitif seperti dia dimakan ular, dia dimakan buaya, itu gimana Mbak? Mohon maaf nih ya sebetulnya netizen ya. Itu gimana menurut Mbak? Kalau itu sih menurut saya masih jauh sih Mas. Jauh ya. Karena kalau ada buaya, ada ular pasti warga situ juga udah tahu ya. Iya benar. Udah heboh ya Mbak ya. Kalau kayak ular pun kan Mas, dia makan itu nggak jauh dari dia lokasi dia makan Mas. Dia kan kalau kita bilang mohon maafnya ular ya Mbak, dia kan nyaplok kemudian dilelet, dibawa dia Mbak. Dia cuman ya itu Mas, dia makan cuman dia nggak jauh dari tempat dia makan yang dia mangsa tadi. Tapi Terawangan Mbak nggak ada ke situ. Nggak ada dia dibawa sama binatang-binatang nggak ada gitu. sih Mas, nggak ada. Kalau saya lihat nggak ada, karena memang yang saya lihat anak itu sekarang ya itu tadi. Tetap saya dengan pendirian saya di rumah itu tadi Mas. Ya karena kan kalau kita bilang ya mohon maaf ya, masih anak 3 tahun 7 bulan ya. Iya benar. Kan masih kecil tuh. Orang dewasa aja kadang banyak loh Mbak dimakan buaya, dimakan ular. Ya kita mohon maaf nih, kenapa? Karena belum jumpa. Makanya saya nih masih menduga-duga, loh kalau dimakan kayak gitu, dimakan binatang itu gimana gitu loh. Iya sih Mas, benar juga itu Mas kalau bilang, misalkan ular ya, ular besar, ular apa gitu. Nah, dicernanya itu mau berapa lama kemudian cukup dibuang lama lah. loh itu. Kotoran itu kan kayak tulang-tulang Iya, tadi itu benar. kan di mana gitu. Iya sampai sekarang. Itu misteri loh Mbak kalau udah dimakan-makan seperti Terus itu kalau jadi kayak misteri. buaya pun Mas, ya udah, kan dia nggak keluar tuh Mas. Paling Dia keluar potongannya pasti ada Mbak. Kalau buaya lebih nampak jejaknya. jejaknya, darah-darahnya itu ya Iya. Mas. Tapi ada juga sih yang langsung, tapi dicabik-cabik biasanya. Ya. Tapi dari Terawangan Mbak nggak ada. sih, Mas. Nggak ada di situ ya. Nggak ada. Itu 2 kemungkinan. Kalau dari gaibnya atau dari orang lah kalau kita bilang kan, itu ya di rumah itu. Di rumah itu. Kalaupun kena terseret arus, kemungkinan udah jauh Mas. Itu mah jauh ya. Jadi kalau di Terawangan Mbak sebelumnya itu kan Darel ada di rumah tua ya. Iya benar. Di rumah tua dia di sudut. Benar Mas. Itu Mbak atau siapa ya? Lupa saya. Iya. Mbak saya. ya, Mbak Priska. Saat ini di mana dia Mbak? Masih di situ Mas. Masih di situ. Nggak pindah. Belum ada. Kalau saya lihat belum ada pergerakan. Cuman sih, Mas. dikasih makan sekali sampai sekarang juga. Iya. Berarti masih ada lah beliau nih ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita itu lagi Mas, kita lihat ada sisi baiknya lah untuk kedepannya, untuk adik kita, untuk Darel, mudah-mudahan ditemukan, cepat ditemukan. Kondisinya kayak sekarang kayak mana Mbak? Kalau bisa digambarkan dia tuh kayak mana gitu? Nangis Mas. Nangis. Dia masih sama sih Mas seperti semalam, dia minta pulang. Minta pulang. Di kegelapan pasti Mbak.
dalam satu rumah itu dia cuma satu lampu. Nggak ada Lampunya? lampu, nggak lampu pun mas. Heeh. Kayak mana ya kalau dibilang lilin gitu, kayak lilin. Lilin gitu ya. Cuman memang yang kalau dibilang lagi nyandrah atau lagi sama dia tuh ya tetap nemani dia gitu. Tapi nemaninya nggak sepenuhnya dia di dalam rumah, dia juga keluar. Jadi kalau sebetulnya kasihan ya Mbak ya. Kasihan Kenapa sih. sampai sekarang juga dia belum diketemukan sama orang gitu, kayak Benar, manapun keadaannya gitu. Benar itu mas. Banyak simpang siur yang sampai sekarang makin aneh-aneh gitu. Iya benar mas, makin aneh-aneh, makin dikaitkan dengan terus-terus dengan gaib. Kita gini Mbak, kita berkaca dari kejadian 3 bocah di Langkat ya. Iya benar. Darel ini hampir sama ya. Darel ini hampir sama loh. Berminggu-minggu banyak yang datang. Tak apa, nggak ada hasilnya. Akhirnya nih hilang mas. Alhasil Mbak udah hampir berapa tahun Mbak yang 3 bocah di Langkat itu Mbak? Dari 2002. 2002 mas. Ya kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2002 ya? Gitulah kurang lebih lah pokoknya. 2020 Mbak, hampir 3 tahun. 2020 atau 2029? 2019. Pokoknya hampir 3 tahun. Kurang Hingga detik ini Mbak, Nggak ada yang bisa nggak ada menemukan. rimbanya. Ini bukan satu orang yang kayak di Subang loh. Benar, ini Di ribuan sana 3 orang loh. 3 orang. Danaunya luas. Keruan bekunya dikasih pagar polisi. Benar mas. Warga ke sana muter-muter. Ada pabrik di ujung sana. Karena ada saya pakai drone juga itu, Mbak. Nggak dapat, Mbak. Ada paranormal dari media begini sekali datang asik sibuk. Tak apa ya Mbak kegaibannya. Jadi untuk Darel ini gimana Mbak? Apakah sudah Mbak bisa bilang gini, ikhlaskanlah orang tuanya? Untuk Darel Saya ini ikhlaskan. nggak bisa mas bilang seperti itu gitu, karena saya juga posisi saya orang tua kan gitu kan mas. Kita mana bisa ngikhlaskan anak kalau kita nggak lihat, kecuali kalau lihat pun ya nampak jenazahnya. Kalaupun dia meninggal, kalaupun dia masih hidup kayak gini lontang-lantung gitu mas. Kita pun ngarep kapan baliknya anakku. Benar. Gitu ya Mbak ya. Oke. Mbak Pris, mungkin sampai sini aja tadi pembahasan tentang Bu Putri ya, Putri Indigo apa paranormal tadi udah bahas kondisi terkini tentang Darel juga Mbak sudah gambarkan masih sama Mas gitu ya. Iya benar. Mas. Ya semoga kalau pertanyaan tadi nggak bisa dijawab ya, apakah keluarga seharusnya sudah mengikhlaskan? Mbak bilang ya namanya keluarga ya pasti masih mengharapkan gitu ya Mbak Masih ya. mengharap sampai sekarang. Ya udah nggak ada masalah, kita juga punya anak kadang yang berharap ya seperti itu ya. Benar. Dan moga-moga ini ya jadi pelajaran buat kita semua yang punya anak, terutama yang masih kecil-kecil pada umumnya nih di bawah 15 tahun Mbak. Iya benar. Ya supaya menjaga lah, jangan dibebasin main di luar yang ujung-ujungnya malah terjadi hal-hal tidak diinginkan. Iya. Mbak. Oke Mbak Pris, mungkin sampai sini aja kita ya teman-teman. Izin pamit kita, salah kata kita